Titik kecil di langit itu adalah asteroid yang dinamai 2024 YR4 dan membuat para ilmuwan ketakutan. Proyeksi awal menunjukkan peluang 2,3% bahwa benda ini akan menabrak bumi. Mungkin kedengarannya kecil, tapi untuk objek yang cukup besar untuk memusnahkan sebuah kota, hal ini cukup untuk meningkatkan kewaspadaan. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, benda ini nggak lagi berada di jalur tabrakan dengan planet kita. Kabar buruknya, ia mungkin akan menuju bulan. Para astronom pertama kali melihatnya di Observatorium El Sauz di Chili pada Desember 2024. Dilihat dari terangnya, mereka memperkirakan ukurannya antara 40 hingga 91 meter, kira-kira sebesar lapangan sepak bola. Jika benda sebesar ini menghantam bumi, akan terjadi bencana besar. Gak sebesar asteroid yang memusnahkan dinosaurus, tapi masih cukup untuk menghancurkan sebuah kota, tergantung di mana asteroid itu mendarat. Jika di atas Paris, London, atau New York, akan ada kehancuran total di seluruh kota dan daerah sekitarnya. Itulah kenapa ini dianggap salah satu batu antariksa paling berbahaya yang pernah mendekati kita. Sangat masuk akal jika asteroid ini menjadi semacam selebritas. Sejak ditemukan hingga Februari 2025, risiko tabrakan terus meningkat. Tapi sekarang kita bisa sedikit lebih lega. Perhitungan baru dari NASA sepenuhnya mencabut kemungkinan tabrakan. Faktanya, nggak ada ancaman serius dari asteroid ini, setidaknya untuk 100 tahun ke depan. Oke, tapi bagaimana ini bisa berubah dari ancaman menjadi kesalahan? Ini sering terjadi. Sebuah asteroid awalnya terlihat berisiko, lalu risiko meningkat dan kemudian entah bagaimana, tiba-tiba saja asteroid itu aman. Apa itu berarti kita nggak bisa mempercayai perhitungan mereka? Saat pertama kali para ahli melihat asteroid, itu hanya berupa titik cahaya kecil di langit. Pada saat itu, mereka nggak tahu apa atau kemana arahnya. Lalu mereka harus mengamatinya lagi dan melakukan perhitungan. Hal ini akan bantu mengetahui alurnya, tapi itu pun masih belum pasti. Mereka nggak benar-benar tahu kemana arah asteroid, jadi koridor risikonya berupa area sangat luas yang bisa dilewati asteroid tersebut. Jika ada bagian dari koridor yang melintasi bumi, maka asteroid itu dianggap sebagai ancaman. Biasanya setidaknya perlu 3 kali pengamatan untuk mengetahui orbitnya. Pada dasarnya, seberapa cepat ia bergerak dan kemana arahnya. Seringkali ketika mulai ada gambaran yang lebih jelas, zona risiko masih tumpang tindih dengan bumi, sehingga terlihat lebih berbahaya pada awalnya. Tapi biasanya, ketika mereka terus melacaknya, zona risiko semakin mengecil dan menjauh dari bumi, dan tiba-tiba risikonya menurun. Dan mereka terus mempersempit ketidakpastian hingga bisa dengan yakin mengatakan, tenang, asteroid ini tidak sedang menuju bumi. Dan itulah yang terjadi pada 2024 YR4. Jadi kita semua bisa sedikit santai sekarang. Kita tahu bahwa 2024 YR4 nggak akan menabrak kita. Tapi bisa saja ia menabrak bulan. Pada awalnya proyeksi mengatakan ada 1,7% kemungkinan hal itu terjadi pada tahun 2032. Namun baru-baru ini angka tersebut naik menjadi 3,8%. Jikapun asteroid itu menabrak bulan, itu nggak berbahaya bagi kita. Gak akan ada gelombang kejut yang terasa di bumi, dan bulan gak akan terbelah dua. Para ahli mengatakan gak ada hal yang mengejutkan atau mengkhawatirkan yang akan terjadi. Tapi ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk melihat tabrakan bulan. Jika kita beruntung, kita bahkan bisa melihat saat tabrakan itu terjadi. Dan jika melewatkannya, kita masih bisa mengamati kawah baru di satelit alami kita. Peristiwa semacam itu sangat umum terjadi di bulan karena nggak ada atmosfer yang melindunginya dari serpihan-serpihan yang masuk. Bahkan, ada ratusan tumbukan yang bisa dideteksi setiap tahunnya. Lihat bintik-bintik terang yang menyala itu adalah foto asli asteroid yang menabrak bulan. Namun, para ahli nggak hanya diam menunggu. Mereka sudah mengawasi tabrakan bulan selama bertahun-tahun. Sebagai contoh, Badan Antariksa Eropa memiliki proyek yang disebut Neliota, di mana mereka menggunakan teleskop yang kuat di Yunani untuk melacak dampak-dampak ini. Mereka telah merekam lebih dari 100 ledakan kecil dari batu antariksa yang menghantam bulan.
Mereka juga memiliki misi Lumio, yaitu satelit kecil yang menghitung kilatan tumbukan di sisi jauh bulan, sisi yang nggak bisa kita lihat dari bumi. Pengamatan ini membantu para ilmuwan memahami seberapa sering bulan ditabrak dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi astronot dan pangkalan bulan. Nah, 2024 YR4 mungkin merupakan kasus khusus. Itu karena sebagian besar objek antariksa yang bertabrakan dengan bulan berukuran sangat kecil. Kita belum pernah melihat tabrakan dengan benda yang lebih besar dari 50 meter. Jika YR4 benar-benar menabrak, maka akan menjadi pemandangan menakjubkan. Jadi, ya para ilmuwan berharap itu terjadi. Namun 2024 YR4 bukanlah satu-satunya asteroid yang terdeteksi di radar. Sebenarnya, ada beberapa asteroid lain yang diklasifikasikan berpotensi berbahaya. Sederhananya, ini berarti mungkin bisa menimbulkan masalah bagi kita. Ada jutaan batu antariksa besar di tata surya. Sebagian besar berada di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tapi hanya sedikit yang mendekati bumi dan bahkan lebih sedikit lagi yang benar-benar menimbulkan risiko. NASA menyebut asteroid yang mengorbit dalam jarak 50 juta kilometer dari bumi sebagai objek dekat bumi. Dan di dalam kelompok tersebut, ada sekelompok kecil asteroid yang sangat besar yang mengorbit sangat dekat dengan bumi. Jika salah satunya menabrak kita, itu bisa jadi masalah besar. Ada sekitar 2.500 asteroid setidaknya yang kita ketahui. Kabar baiknya, para ahli nggak memperkirakan ada satupun yang akan menabrak bumi dalam waktu dekat. Beberapa di antaranya mungkin akan sangat dekat atau sudah pernah menabrak bumi, seperti TN-17, asteroid yang lebarnya sekitar 165 meter. Ia berada cukup dekat dengan kita pada Maret 2025, melesat hanya menjauh 5,1 juta kilometer dari bumi. Kira-kira 13 kali lebih jauh dari bulan. Jadi ya nggak bisa dibilang dekat juga kan? Tapi kalau meninjau luasnya alam semesta, jarak itu sebenarnya cukup dekat. Faktanya, itu adalah jarak terdekat asteroid ini dengan bumi dalam kurun hampir 300 tahun. Untungnya, nggak ada yang terjadi dan asteroid itu sudah menjauh dari bumi lagi. Nggak perlu khawatir soal asteroid yang bisa menabrak planet kita. Asteroid-asteroid kecil memasuki atmosfer bumi setiap hari. Yang kita khawatirkan adalah asteroid besar, seperti yang kalian lihat di film-film Hollywood seperti Armageddon. Tapi asteroid seperti itu terus dipantau. Semua objek yang kita ketahui saat ini memiliki peluang 0 atau 1 kali untuk menabrak bumi. Dan jika keadaan berubah, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menyelamatkan umat manusia dari tabrakan. Ambil contoh misi DART yang terjadi pada tahun 2022. Ini adalah uji coba pertahanan planet pertama NASA. Mereka berhasil membelokkan sebuah asteroid dari jalurnya menggunakan pesawat antariksa. Dalam hal ini, asteroid nggak menimbulkan ancaman bagi bumi, tapi menjadi subjek uji coba yang sempurna. Ada juga ide-ide yang lebih eksperimental di luar sana. Sebagai contoh, laser bisa menguapkan bagian dari asteroid untuk menciptakan efek dorongan, mendorongnya keluar dari jalurnya. Ide lainnya adalah traktor gravitasi. Pesawat antariksa besar yang perlahan menarik asteroid menggunakan tarikan gravitasinya sendiri. Tapi, semua itu masih sebatas ide untuk saat ini. Kalau kita nggak bisa melakukan semua itu, pihak berwenang mungkin masih punya cukup waktu untuk mengevakuasi zona tumbukan. Jadi nggak perlu terlalu khawatir dengan tumbukan asteroid. Ibarat tahun 2024, bumi ditemani oleh sebuah bulan mini yang mengorbit di sekitar planet kita selama 2 bulan. Ia berlama-lama di sana, berputar beberapa kali, lalu seperti tamu yang sopan, ia pergi. Ia kembali melanjutkan perjalanannya mengelilingi matahari. Namun para astronom kini mengatakan bahwa ada batuan lain yang telah mengikuti bumi, bukan selama beberapa minggu, melainkan selama 6 dekade. Fenomena ini sangat langka serta terlihat aneh, dan sekarang telah resmi diklasifikasikan sebagai sebuah kuasi bulan. Namun, apa sebenarnya makna di balik istilah tersebut? Apakah ini seperti satelit cadangan? Berbeda dengan bulan kita yang keren dan misterius yang menerangi malam kita dan memengaruhi manusia serigala, kuasi bulan tidak mengelilingi bumi. Sebaliknya, ia mengorbit matahari, tetapi hampir benar-benar sinkron dengan kita, seperti pelari maraton yang berlari bersama Anda dengan kecepatan yang hampir sama. Ruang angkasa hanya tampak tenang.
Sebenarnya ruang angkasa cukup kacau. Matahari, bulan, bumi, dan bahkan planet lain terus-menerus saling menarik satu sama lain dan juga benda-benda kecil seperti batuan ini. Kebanyakan asteroid tidak bisa mempertahankan keseimbangan rapuh ini dalam waktu lama. Mereka bisa saja terdorong ke orbit baru, tertarik lebih dekat ke bumi, atau terlempar jauh ke ruang angkasa yang luas. Itulah sebabnya kita beruntung bisa menemukan lebih dari satu atau dua sekaligus. Kebanyakan memang tidak bisa menjaga keseimbangan itu. Mereka termasuk dalam keluarga yang lebih besar yang disebut koorbital. Faktanya, para astronom mengelompokkan mereka ke dalam beberapa tipe berdasarkan bagaimana mereka bergerak relatif terhadap bumi. Namun, berbeda dengan bulan asli yang telah menjadi pendamping kita sejak awal, para pengunjung ini tidak bertahan selamanya. Beberapa tetap bertahan selama beberapa dekade, yang lain berabad-abad, lalu menjauh karena tarikan gravitasi benda lain, seperti anjing yang lari ke rumah tetangga karena mencium bau daging asap. Satu hal lagi tentang quasi-moon adalah ukurannya. Kebanyakan sangat kecil, seukuran gedung atau bahkan lebih kecil. Mereka juga sangat redup, sehingga bisa bersembunyi di tempat terbuka di antara bintang-bintang. Meski begitu, mereka tetap penting. Dengan mempelajari mereka, para astronom dapat mengetahui bagaimana benda-benda kecil di dekat bumi bergerak dan berapa lama mereka bisa tetap terperangkap dalam gravitasi bumi. Quasi-moon lebih dekat daripada asteroid lain yang berada di jalur yang sama, sehingga akan lebih mudah untuk mencapainya. Suatu hari nanti, mereka mungkin akan digunakan sebagai batu loncatan dalam penjelajahan luar angkasa. Bumi sudah pernah memiliki beberapa pengikut seperti ini sebelumnya. Salah satu yang paling terkenal adalah 2016 HO3 yang dijuluki sebagai pendamping tetap bumi. Ukurannya hanya sekitar 300 kaki, tetapi telah mengikuti kita selama hampir 1 abad. Para peneliti mengatakan ia mungkin akan terus mengikuti selama berabad-abad lagi. Tapi bagaimana dengan yang paling baru ditemukan? Para peneliti menamainya 2025 PN7. Seperti yang sudah kami sebutkan, ia sudah bersama kita selama 60 tahun dan kemungkinan akan tetap bersama kita sekitar 68 tahun lagi. Selama waktu yang lama, ia tetap tak terdeteksi karena ukurannya yang sangat kecil. Ukurannya hanya sekitar 62 kaki, kira-kira sepanjang lintasan bowling. Ini juga menjawab pertanyaan apakah kamu bisa melihatnya sendiri jika tahu di mana harus mencarinya. Asal-usulnya masih menjadi sedikit misteri. Para astronom belum mengetahui komposisinya. Saat ini, satu-satunya hal yang pasti kita ketahui adalah lintasannya. Beberapa quasi-moon hanyalah asteroid dekat bumi yang jatuh ke orbit yang sempurna. Yang lain tampaknya bisa jadi merupakan pecahan dari bulan itu sendiri. Sebagai contoh, ada quasi-moon lain bernama Kamualoea yang memantulkan cahaya hampir sama persis seperti batuan bulan yang kita bawa pulang selama misi Apollo. Karena itu, beberapa peneliti berpikir bahwa benda ini mungkin sebenarnya sisa dari sebuah tabrakan besar yang terjadi lama sekali. Ada juga 2024 PT5, mini-moon sementara dari akhir tahun lalu. Pengujian menunjukkan bahwa permukaannya tampak seperti basal bulan, yang mengindikasikan kemungkinan besar asalnya dari bulan. Jadi bagaimana quasi-moon ini bisa melakukan aksi keseimbangan kosmiknya? Itu karena semuanya hanyalah ilusi orbit. Ingat, PN7, seperti quasi-moon lainnya, sebenarnya tidak mengelilingi planet kita. Bagi kita, batu itu tampak seperti menggambar lingkaran-lingkaran malas di sepanjang jalur bumi, seperti coretan di luar angkasa. Namun, batu itu tidak pernah tertinggal atau terlalu jauh. Para astronom menyebutnya resonansi 1.1. Secara sederhana, batu itu mengelilingi matahari sekali setiap kali bumi melakukannya. Pertanyaan menarik lainnya, jika bulan-bulan palsu ini begitu dekat dengan bumi, mengapa kita tidak menarik mereka dengan gravitasi kita? Terutama karena mereka kecil dan tampak begitu dekat. Itu karena meskipun mereka termasuk dalam kelompok yang disebut objek dekat bumi, kuasi bulan sebenarnya tidak sedekat itu. Bulan kita berada sekitar 239.000 mil jauhnya. Namun, para pendamping ini mengelilingi matahari jutaan mil jauhnya, jauh di luar jangkauan gravitasi bumi. Tarikan itu ada di dalam area yang disebut Bola Hill, yaitu wilayah di mana gravitasi bumi lebih kuat daripada gravitasi matahari. Bayangkan gravitasi bumi seperti sebuah gelembung dengan radius sekitar 1 juta mil. Apapun yang berada di dalamnya bisa terperangkap seperti bulan yang asli. Begitu keluar matahari yang mengambil alih. Inilah yang persis terjadi pada PT5 yang menjadi satelit resmi kita selama 2 bulan di tahun 2024. Ia sempat masuk ke dalam Bola Hill dan gravitasi bumi pun mengambil alih. Begitu itu terjadi, objek ini dikenal sebagai mini bulan. Namun karena ukurannya kecil dan bergerak cepat, akhirnya ia keluar lagi dari gelembung itu dan gravitasi matahari menariknya kembali.
Satu jenis co-orbiter lain selain kuasi bulan dan mini bulan adalah yang disebut horseshoe orbiter. Batu-batu luar angkasa ini tidak pergi terlalu jauh, tetapi dari sudut pandang bumi, mereka tampak melaju di depan kita, melambat, lalu melayang kembali ke belakang dan mengulanginya lagi. Ini seperti polisi yang menyamar membuntuti Anda di lalu lintas, tapi terus-menerus berpindah jalur dan berputar balik sehingga Anda tidak menyadari polanya. Jika Anda melacak gerakan mereka dari bumi seiring waktu, itu membentuk pola tapal kuda raksasa. Itulah asal namanya. Dan ini baru co-orbiter utama saja. Sebenarnya masih ada lagi. Jauh di depan dan jauh di belakang kita di luar angkasa, ada beberapa batu unik yang disebut Trojan. Mereka tidak hanya mengikuti tepat di samping bumi seperti yang dilakukan kuasi bulan. Sebaliknya, mereka menemukan dua tempat persembunyian khusus, satu 60 derajat di depan kita dan satu lagi 60 derajat di belakang. Bayangkan Anda bersepeda dan memiliki seorang teman jauh di depan Anda dan satu lagi jauh di belakang. Keduanya menjaga kecepatan yang sama. Itulah yang dilakukan para Trojan. Tempat-tempat itu disebut titik Lagrange, yaitu area nyaman di mana tarikan gravitasi dari bumi dan matahari saling menyeimbangkan dengan sempurna. Ketika mereka berada di salah satu area tersebut, mereka bisa tetap di sana selama jutaan tahun tanpa terlepas. Jupiter misalnya memiliki banyak penumpang gelap seperti ini. Bumi hanya memiliki beberapa saja. Lalu ada juga pengorbit tadpole. Alih-alih diam sempurna di titik Lagrange, mereka bergerak goyah di sekitarnya dalam lintasan berbentuk kacang yang malas. Dan jika itu belum cukup membingungkan dan rumit, ada juga Trojan yang melompat-lompat yang suka bimbang. Mereka ini tidak bisa memilih pihak. Mereka akan menghabiskan beberapa ribu tahun di ayunan depan, lalu perlahan-lahan berpindah ke belakang kita, dan kembali lagi. Langka, aneh, dan cukup keren. Jadi meskipun bumi hanya punya satu bulan besar di langit, sebenarnya kita punya sekelompok pengikut ruang angkasa yang suka ikut campur. Ada yang berputar, ada yang mengikuti, ada juga yang bersembunyi di sudut-sudut. Sekarang mari kita ulas kembali kekuatan super bulan kita. Bulan bisa memengaruhi pasang surut, memperlambat rotasi bumi, dan bahkan membantu menstabilkan kemiringan planet kita. Tanpa bulan, hari-hari kita akan lebih singkat, malam lebih gelap, dan musim-musim jadi jauh lebih kacau. Bulan juga berfungsi seperti perisai raksasa, menyapu atau membelokkan beberapa batuan luar angkasa yang seharusnya bisa menabrak bumi. Dan jangan lupakan pengaruh budayanya. Bulan telah menginspirasi mitos, kalender, lagu cinta, dan jutaan orang yang berjalan sendu di tengah malam. Bulan palsu tidak bisa menyaingi, namun mereka tetap penting dengan caranya sendiri. Setiap kuasimun baru yang kita temukan membantu kita memahami bagaimana batu-batu kecil ini bisa bertahan di tengah kekacauan kosmik itu. Dengan mempelajari lingkungan kita juga belajar sesuatu tentang diri kita sendiri. Mereka mengasah kemampuan deteksi kita dan membantu kita memperbaiki model-model kita. Jadi meskipun mereka tidak akan pernah bersinar di langit malam, mereka tetap memainkan peran diam-diam dalam membantu kita memahami lingkungan kosmik kita yang unik ini.